Bab 1-5. Bab 1 tidak jenius lagi. Bab 1 jenius tidak lagi. Douzili 1, tahap 3. Menghadapi monumen pengujian ajaib yang menampilkan 5 kata besar yang menyakitkan, pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil yang mengejek diri sendiri. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan karena kekuatan yang digunakan, kukunya yang sedikit tajam menancap di telapak tangannya, menimbulkan rasa sakit yang singkat. Xiaoyan, Douzili, tahap ketiga. Peringkat rendah. Di samping monumen pengujian ajaib, seorang pria parubaya melihat hasil di monumen dan mengumumkannya dengan suara acuh tak acuh. Segera setelah pria parubaya itu selesai berbicara, tanpa banyak kejutan, orang-orang di alun-alun memulai keributan, mengejeknya. Tahap ketiga. Seperti yang diharapkan. Jenius ini sekali lagi mengambil langkah mundur. Petik 2. Sampah ini benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, sampah semacam ini pasti sudah dikeluarkan dari klan. Tidak ada yang akan peduli padanya, dan tidak akan ada yang namanya lintah dari rumah klan. Petik 2. Bagaimana mungkin jenius terkenal Wu Tan Heng Heng jatuh menjadi seperti ini selama beberapa tahun terakhir? Siapa tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan dan menyebabkan para dewa marah. Ejekan dan tawa yang ditujukan padanya datang dari segala arah dan bergema di telinga pemuda yang tak bergerak itu, seolah menusuk hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi bernapas dengan berat. Dia mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah yang halus dan tidak dewasa, mata hitam legam melirik melewati orang-orang seusianya yang juga mengejeknya. Bibirnya, yang sebelumnya penuh dengan ejekan diri, berubah menjadi penuh dengan kepahitan. Orang-orang ini, apakah mereka selalu sedingin ini? Atau karena 3 tahun lalu mereka tersenyum rendah hati untuk memberi selamat kepada saya, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali. Tersenyum pahit, Xiaoyan berbalik dan diam-diam berjalan kembali ke sekelompok orang. Sosoknya yang kesepian sepertinya tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, Xiao Mei, mendengar suara penguji, seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari kerumunan. Saat dia naik ke panggung, gumaman dan diskusi menjadi tenang dan setiap pasang mata berapi-api terkunci di wajahnya. Gadis remaja itu tidak lebih dari 14 tahun. Meskipun kecantikannya tidak langsung terlihat, wajah kecilnya yang kekanak-kanakan dikombinasikan dengan kepolosannya menarik perhatian penonton. Dia dengan cepat melangkah maju dan meletakkan tangan mungilnya di monumen batu hitam. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Saat gadis itu memejamkan matanya, monumen itu bersinar terang sekali lagi. Douzili, tahap ke-7. Xiao Mei, Douzili, tahap ke-7. Pangkat, tinggi. Ya, mendengar penguji membacakan hasilnya, gadis remaja itu tersenyum bangga. Cek-cek, tahap ke-7 Douzili. Betapa mengesankan, kalau terus begini, dalam 3 tahun dia akan dinobatkan sebagai Douze 3 sejati. Dia benar-benar cocok dengan nama bibit klan. Mendengar pujian bulat datang dari kerumunan, senyum gadis itu semakin lebar. Kesombongan, godaan yang tidak bisa ditolak oleh begitu banyak gadis. Saat mengobrol dengan sesama anggota saudarinya, pandangannya berkelok-kelok melalui orang-orang di sekitarnya dan mendarat di sosok kesepian yang jauh dari mereka. Mengerutkan alisnya untuk sementara waktu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak berjalan. Di antara mereka berdua sudah ada celah yang sangat besar. Melihat kinerja Xiaoyan beberapa tahun terakhir ini, pada saat upacara dewasa datang, dia hanya akan dapat ditempatkan di peringkat anggota klan tingkat bawah. Dia, bagaimanapun, dengan kecemerlangannya, akan menjadi petarung klan yang sangat penting dan dengan demikian terpelihara dengan baik. Tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Desahan yang tidak bisa dijelaskan muncul darinya. Xiao Mei mengingat kembali masa muda 3 tahun lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada usia 4 ia mulai berlatih, dan pada usia 10 ia mencapai tahap ke-9 Douzili. Pada usia 11 tahun, ia memecahkan penghalang Douzili tahap ke-10 dan berhasil memadatkan Douzi Qizu 4-nya. Dia menjadi Douze termuda di klan sejak 100 tahun terakhir. Pada saat itu, kepercayaan dirinya serta kekuatannya yang tak terukur menarik banyak remaja muda yang tentu saja termasuk Xiao Mei. Namun, jalan seorang jenius selalu berliku. 3 tahun lalu, anak muda jenius yang ketenarannya mencapai puncak mutlak ini, menerima apa yang mungkin bisa menjadi pukulan paling kejam.
Kerja keras yang dia lakukan untuk mengumpulkan dan memadatkan Dou Ziqizu selama 10 tahun terakhir, hanya dalam satu malam, lenyap menjadi ketiadaan. Semua Dou Zili di tubuhnya perlahan menghilang seiring waktu dan sebaliknya, rasa kasihan padanya tumbuh. Akibat kehilangan Dou Zili, kekuatan fisiknya juga menurun. Dari posisi seorang jenius, dalam satu malam ia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat pemuda itu kehilangan keinginannya untuk melanjutkan latihan. Penghormatan yang pernah dikaitkan dengan pemuda ini perlahan berubah menjadi penghinaan dan ejekan. Berdiri begitu tinggi, dan jatuh ke bawah, jatuh seperti ini mungkin hanya salah satu yang tidak akan pernah bisa dia pulihkan. Selanjutnya, Xiao Sun Er. Di antara keributan itu, suara pemuji terdengar lagi. Mengikuti pemanggilan nama yang sangat bereputasi ini, sekelompok orang segera menjadi tenang. Setiap tatapan berbalik. Di pusat perhatian adalah seorang gadis remaja yang mengenakan gaun ungu, berdiri dengan anggun di sana. Wajahnya yang tenang, lembut dan tak bernoda sama sekali tidak terpengaruh oleh banyak tatapan orang banyak. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh dapat dibandingkan dengan mekarnya teratai. Pada usia yang begitu muda, dia sudah memiliki aura wanita yang halus. Akan sulit untuk membayangkan bagaimana dia akan mempengaruhi kota dan bangsa begitu dia dewasa. Gadis berpakaian ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal kecantikan, jelas beberapa liga di atas. Tidak heran orang banyak akan melakukan tindakan seperti ini. Mengambil langkah kecil yang anggun, gadis bernama Xiao Sun Er berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan lengan ungu dicampur dengan benang hitam dan emas jatuh di lengannya, memperlihatkan pergelangan tangan putih salju yang halus. Dia menyentuh monumen itu dengan ringan. Dalam keheningan, monumen itu bersinar sekali lagi. Dou Zili, tahap ke-9. Pangkat, tinggi. Melihat kata-kata di monumen, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Dia benar-benar mencapai tahap ke-9, sungguh menakutkan. Posisi peringkat tinggi termuda di klan telah diambil, tanpa keraguan sedikit pun, oleh Nona Sun Er. Setelah keheningan, beberapa remaja tidak bisa menahan siulan serigala, mata mereka penuh hormat dan kagum. Dou Zili sangat penting untuk menjadi Dou Ze. Dou Zili dibagi menjadi 10 tahap yang berbeda, dan ketika tubuh memperoleh 10 tahap Dou Zili, itu dapat lebih memadatkan Dou Ziqizu menjadi Dou Ze yang dihormati. Di tengah kerumunan orang, Xiao Mei menatap gadis berpakaian ungu di depan monumen dengan sedikit cemburu. Melihat hasil di monumen, penguji parubaya yang biasanya acuh tak acuh tersenyum, menghadapnya dan memberi selamat padanya. Nona Sun Er, setengah tahun kemudian, Anda harus dapat menyingkat Dou Ziqizu 5. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi Dou Ze pada usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua. Pertama adalah jenius yang jatuh, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu menganggukkan kepalanya dengan ringan, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah-tengah perhatian orang banyak, perlahan berjalan ke pemuda tertindas di belakang kelompok. Saudara Xiao Yan. Di sisi pemuda itu, gadis remaja itu berhenti. Dia menghadap Xiao Yan dan membungkuk hormat. Wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan senyum elegan yang akan membuat gadis-gadis di sekitarnya cemburu. Kualifikasi apa yang saya miliki sekarang bagi Anda untuk memanggil saya seperti itu? Dia menghadapi gadis yang bisa dianggap sebagai mutiara bercahaya klan dan berkata dengan getir. Dia, setelah patah hati untuk waktu yang sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormatnya. Saudara Xiao Yan, Anda pernah berkata kepada Sun Er 6 sebelumnya, untuk menerima apapun, seseorang harus bisa melepaskannya terlebih dahulu. Seseorang hanya benar-benar bebas ketika dia bisa menerima dan melepaskannya dengan mudah. Xiao Sun Er berkata lembut, wajahnya yang tersenyum penuh kehangatan. Haha, benar-benar gratis. Saya hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihat aku sekarang, apakah aku terlihat seperti orang bebas? Dunia ini bukan milikku sejak awal. Xiao Yan menertawakan dirinya sendiri, berkata dengan putus asa. Menghadapi suasana muram Xiao Yan, alis halus Xiao Sun Er berkerut sedikit, dan dia berkata dengan serius, Saudara Xiao Yan, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, Sun Er dengan jujur percaya bahwa kamu akan berdiri lagi dan merebut kembali kemuliaanmu yang hilang, dan hormat. Dia berhenti sejenak, wajahnya yang putih pucat sedikit memerah. Saat itu, ada banyak orang yang tertarik padamu.
Haha, mendengar kebenaran sepenuh hati gadis itu, dia tertawa canggung tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang lain akan terpengaruh olehnya, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi atau mood. Sebaliknya, dia diam-diam berbalik dan berjalan menjauh dari alun-alun. Berdiri diam dan menghadapi punggung pemuda yang kesepian, dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum mengejarnya dan berjalan berdampingan dengannya. Sementara itu, dari belakang terdengar peluit serigala cemburu. Dou Zili, yang merupakan energi pertarungan internal atau Qi yang sering dirujuk oleh Wuxia. Wu Tancheng, nama kota, Dou Ze, seorang pejuang yang telah memadatkan 10 tahap Dou Zili, ini adalah salah satu peringkat di hierarki DPC Qi. Dou Zi Qisuan, yang merupakan saluran, tempat Qi mengalir, saya pikir. Dou Qi Zisuan, tidak yakin mengapa kata-katanya diubah. Dia menyebut dirinya sebagai orang ketiga. Dia menyebut dirinya sebagai orang ketiga. Mampu meletakkannya, mengambilnya, mengangkatnya dengan bebas, adalah kutipan penting yang datang dari penulis DPC Qi yang mulai mendapatkan sedikit ketenaran. Bab 2 Benua Dou Qi. Bulan seperti piring perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Di puncak tebing, Xiaoyan berbaring di rumput dan di mulutnya ada sehelai rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan kepahitan menyebar ke mulutnya perlahan. Dia mengangkat telapak tangan putihnya dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan cahaya bulan melewati celah di antara jari-jarinya. Dia melihat bulan perak melingkar raksasa di langit. Memikirkan kembali pengujian di sore hari, Xiaoyan menghela nafas ringan. Dia dengan malas menarik tangannya ke belakang dan meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya. Dia tampak linglung. Sudah 15 tahun, ya. Suara lembut yang tiba-tiba dimuntahkan dari remaja muda itu tanpa peringatan apapun. Dalam benak Xiaoyan, ada rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu, dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya bukan dari dunia ini. Dia berasal dari bintang biru tua yang disebut bumi. Adapun misteri yang tidak dapat dijelaskan mengapa dia ada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia perlahan menyadari, dia melewati ke sisi lain. Seiring bertambahnya usia, dia perlahan-lahan mulai memahami potongan-potongan benua ini. Benua ini disebut benua Dou Qi. Di benua itu, tidak banyak cerita tentang pengguna sihir dan efeknya, melainkan, Dou Qi adalah bintang utamanya. Di sebidang tanah besar ini, pelatihan Dou Qi telah menjadi hal biasa setelah kerja keras dari banyak orang yang terus berlatih dari generasi ke generasi, memperluas pengetahuan seputar Dou Qi sampai ke puncak. Dou Qi dan umat manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari dan karena itu, Dou Qi sangat penting di benua ini. Itu bisa disebut tak tergantikan. Karena jumlah level di Dou Qi terus meningkat, begitu pula jumlah cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik dari yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Dou Qi di benua Dou Qi dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda, Tian, Di, Xuan, Huang. Dan setiap kelas dibagi lagi menjadi peringkat pemula, menengah dan tinggi. Teknik Dou Qi yang Anda pelajari juga menentukan seberapa kuat Anda nantinya. Misalnya, jika seseorang mempraktikkan teknik peringkat menengah kelas Xuan, dia secara alami akan lebih kuat daripada orang yang mempraktikkan teknik peringkat tinggi kelas Huang. Di benua Dou Qi, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu diperhatikan. Pertama, dan juga yang paling penting, adalah kekuatan tubuh alami Anda. Jika seseorang hanya memiliki kekuatan tingkat 1 bintang, bahkan jika dia berlatih teknik peringkat tinggi kelas Tian, dia tidak akan bisa mengalahkan master tempur kelas Huang. Selanjutnya adalah tingkat teknik. Jika 2 orang dengan kekuatan bawaan yang sama bertempur, orang dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah Douji 1. Douji adalah jenis keterampilan khusus yang digunakan saat mengendalikan Dou Qi dan di negeri Dou Qi, Douji juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Dou Qi di benua berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi Douji berbeda. Hampir semua orang memulai dengan kelas Douji Huang. Jika Anda ingin mempelajari keterampilan kontrol lebih lanjut, Anda harus bergabung dengan sekte atau mendaftar di sekolah Dou Qi. Tentu saja, ada beberapa yang, secara kebetulan, berhasil mempelajari keterampilan yang sebelumnya telah ditinggalkan orang lain, atau mereka yang memiliki keterampilan Douji yang kompatibel. Untuk orang-orang ini, level tempur mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Mengandalkan 3 aspek ini,
Anda dapat menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Secara keseluruhan, jika Anda berhasil mempelajari teknik Doqi tingkat tinggi, manfaatnya di masa depan akan sangat besar. Namun, teknik Doqi tingkat tinggi sangat sulit didapat sebagai orang biasa. Yang terbuka untuk umum adalah teknik kelas Huang yang normal. Untuk klan yang lebih besar atau sekte kecil, teknik kelas Xuan adalah norma. Misalnya, di klan Xiaoyan, teknik level tertinggi mereka hanya bisa dilakukan oleh pemimpin klan Lion Wind Trike. Itu adalah teknik peringkat menengah kelas Xuan gaya angin. Di atas kelas Xuan akan menjadi kelas D, tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi seperti negara yang kuat. Adapun kelas Tian, dalam 100 tahun, itu tidak muncul sekalipun. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, orang biasa yang mencoba mendapatkan teknik tingkat tinggi seperti mencoba mendaki gunung tanpa peralatan. Namun, tidak ada yang mutlak. Di dunia Doqi, ada ribuan klan. Di utara, ada orang yang disebut tak terkalahkan. Mereka menggabungkan jiwa mereka dengan binatang buas dan menjadi barbar. Di selatan, ada klan roh binatang kelas tinggi yang cerdas dan berbakat, dan bahkan orang-orang dunia bawah yang aneh dan terkenal. Karena luasnya benua, pasti ada kasus tokoh tanpa nama yang, secara kebetulan, terjadi pada keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin, ada orang yang terikat oleh takdir untuk menemukan teknik yang kuat. Di negeri Doqi, ada satu kalimat terkenal, jika Anda terjebak dalam parit atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Ambil 2 langkah ke depan dan mungkin Anda akan menemukan diri Anda lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, meskipun kalimat ini tidak salah, dalam ribuan tahun sejarah di benua itu, tidak banyak cerita tentang orang yang menjadi kuat secara kebetulan. Akibatnya, setiap hari, ada banyak orang yang mencoba menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, tetapi hanya kembali dengan pinggul atau kaki yang patah. Secara keseluruhan, benua ini penuh dengan misteri dan keajaiban. Untuk mengakses lemari besi teknik rahasia Doqi, Anda setidaknya harus menjadi douse penuh untuk memenuhi persyaratan dasar. Bagi Xiaoyan, rasanya begitu jauh. Pu Xiaoyan meludahkan rumput dan dengan cepat berdiri dan membuat wajah gila. Dia menghadap ke langit dan berteriak, "Sialan! Bagaimana aku bisa dipermainkan orang bodoh seperti ini?" Dalam kehidupan masa lalunya, Xiaoyan adalah orang biasa yang biasa-biasa saja. Kekayaan, ketenaran, dan kecantikan seolah berjalan sejajar dengan hidupnya, tidak pernah bersinggungan dengannya. Kemudian, ketika dia datang ke benua ini, Xiaoyan terkejut. Karena serangkaian pengalaman kedua, semangatnya menjadi jauh lebih kuat daripada rata-rata orang. Harus diketahui bahwa di benua Doqi, semangat Anda ditentukan saat lahir. Mungkin, seiring bertambahnya usia, itu akan sedikit menguat, tetapi tidak ada teknik yang diketahui untuk melatih semangat Anda menjadi lebih kuat. Semangat kuat Xiaoyan yang memberinya bakat, serta ketenarannya sebagai seorang jenius. Untuk rata-rata orang, jika mereka diberitahu bahwa mereka bisa menjadi jenius, ada sedikit keraguan bahwa mereka akan mengklaim ketenaran mereka dan menjalani kehidupan yang tinggi. Untuk orang biasa seperti Xiaoyan, ketika dia mulai melatih Dozi Qi-nya, godaan untuk menjadi terkenal tidak akan tertahankan. Tentu saja dia tidak akan memilih untuk tetap bersembunyi dan terus berlatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiaoyan mungkin bisa lebih berkembang lagi dengan label jenius miliknya. Sayangnya, pada usia 11, labelnya dicuri darinya dan dalam satu malam, seorang jenius berubah menjadi sampah. Setelah berteriak di bagian atas paru-parunya untuk sementara waktu, Xiaoyan akhirnya tenang dan wajahnya kembali tenang. Tidak peduli seberapa marahnya dia tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Dengan getir menggelengkan kepalanya, Xiaoyan merasa sengsara. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Semangatnya tumbuh seiring bertambahnya usia, seperti yang diharapkan. Penyerapannya terhadap Dozi Qi juga sangat cepat. Itu lebih cepat dari petarung terkuat dari beberapa tahun yang lalu. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa Xiaoyan adalah seorang jenius alami, tetapi semua Dozi Qi yang dia serap tampaknya benar-benar hilang. Harga dirinya mendapat pukulan besar dan dia hanya bisa merasa tertekan. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Xiaoyan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam dengan desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Di atasnya ada beberapa tanda juga.
Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan mendiang ibunya kepadanya sebelum dia meninggal. Dia mulai memakainya sejak usia 4 tahun dan bahkan sekarang, 10 tahun kemudian, dia masih memakainya. Itu adalah hadiah berharga dari ibunya dan Xiao Yan sangat menghargainya. Dia menggosok cincin itu dan berkata dengan getir, beberapa tahun ini, aku benar-benar mengecewakan ibu, ya. Menghela napas dalam-dalam, Xiao Yan dengan cepat berdiri dan berbalik, berkata kepada sosok hitam dari hutan, ayah, mengapa kamu datang? Meskipun Dou Ziqi-nya baru tahap ketiga, kesadaran spiritualnya mirip dengan Dou Ze bintang 5, bahkan mungkin lebih baik. Sambil memikirkan ibunya, dia tiba-tiba merasakan gangguan dari hutan. Yan R3. Ini sudah cukup larut. Kenapa kamu masih di sini? Dari dalam rumpun pepohonan, setelah hening beberapa saat, sebuah suara lembut terdengar. Pohon-pohon bergoyang sedikit dan seorang pria parubaya melompat keluar, wajahnya tersenyum lebar. Matanya terkunci pada putranya di bawah sinar bulan. Pria parubaya itu mengenakan tunik abu-abu yang tampak mahal. Dia berjalan dengan bangga dan bermartabat dan wajahnya menunjukkan itu. Dia adalah pemimpin klan Xiao, serta ayah Xiao Yan, bintang 5 Dosi, Xiao Zhan. Ayah, mengapa kamu belum kembali untuk beristirahat? Menghadapi pria parubaya itu, senyum Xiao Yan menebal. Meskipun dia memiliki kenangan lain, ketika dia lahir, orang di hadapannya memperlakukannya dengan cinta dan perhatian. Ketika dia kehilangan kekuatan dan semangatnya, cinta itu tidak berkurang tetapi malah tumbuh. Ini menusuk hati Xiao Yan, membuat Xiao Yan mengenalinya sebagai ayahnya. Yan R, apakah kamu masih memikirkan apa yang terjadi sore ini? Mengambil langkah besar ke depan, Xiao Zhan tersenyum lagi. Haha, apa yang harus dipikirkan? Itu sesuai harapan saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Melihat wajah lembut Xiao Yan, Xiao Zhan menghela nafas. Keduanya tenggelam dalam keheningan untuk beberapa saat, sebelum Xiao Zhan berkata, Yan R, kamu sekarang berusia 15 tahun, bukan? Ya, ayah, hanya 1 tahun lagi, dan kamu harus menghadiri upacara dewasa, kata Xiao Zhan. Ya, ayah, tinggal setahun lagi. Tinju Xiao Yan mengepal untuk beberapa saat sebelum dia menjawab. Dia sangat jelas apa yang dimaksud dengan upacara dewasa. Setelah upacara selesai, untuk Xiao Yan yang tidak berlatih, dia akan dikenakan kriteria pencarian teknik Doqi. Karena dia sangat lemah, dia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain dari klan Xiao. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan adalah ayahnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika seseorang tidak mencapai Dou Ze pada usia 25 tahun, klan akan menjebak mereka. Maaf, Yan R, jika Anda tidak mencapai tahap ke-7 Dou Ziqi tahun depan, saya tidak dapat melakukan apapun untuk membantu Anda, tidak peduli seberapa besar keinginan saya. Di klan ini, saya bukan satu-satunya pengambil keputusan. Ada juga kakek tua yang menungguku untuk membuat kesalahan. Melihat Xiao Yan yang damai, Xiao Zhan bersuara dengan rasa bersalah. Ayah, aku akan terus bekerja keras. 1 tahun kemudian, saya pasti akan mencapai tahap ke-7 Dou Ziqi. Xiao Yan meyakinkan ayahnya, 4 tahap dalam 1 tahun. Jika itu aku dari sebelumnya, itu mungkin saja terjadi, tapi sekarang, aku mungkin tidak punya banyak kesempatan. Meskipun Xiao Yan berusaha meyakinkan ayahnya, dia sendiri merasa pahit tentang hal itu. Mengetahui sepenuhnya posisi Xiao Yan, Xiao Zhan hanya bisa menjawab sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa 4 tahap Dou Ziqi dalam setahun sangat sulit. Dia dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan, dan tersenyum, berkata, ini sudah sangat larut, kamu harus kembali dan beristirahat. Besok, klan memiliki tamu dan Anda tidak boleh melewatkan upacaranya. Petik 2. Tamu. Siapa? Xiao Yan bertanya, penuh rasa ingin tahu. Kamu akan mengetahuinya besok. Xiao Zhan mengedipkan mata pada Xiao Yan yang gelisah, pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir, ayah. Saya akan bekerja sangat keras. Xiao Yan menggosok cincin sederhana itu sambil mengangkat kepalanya dan berbisik. Tepat ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya tiba-tiba menyala dengan cahaya misterius dan melintas. Berkedip, Xiao Yan menyadari itu bukan orang. 1. Artinya keterampilan bertarung atau semacamnya. 2. Tebak artinya di sini. 3. Huruf pertama adalah Yan, nama Xiao Yan.
Digunakan untuk merujuk pada seseorang yang sangat dekat atau seseorang yang sangat Anda cintai. Biasanya digunakan oleh orang tua untuk menyapa anaknya. Bab 3, Tamu. Seorang pemuda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya, tangannya digenggam dengan cara yang aneh namun santai. Dadanya dengan damai naik dan turun dengan irama napasnya. Semuanya hanya sangat alami. Dengan setiap napas yang dia ambil, aliran putih pucat dari apa yang tampak seperti udara melesat ke hidung dan mulut pemuda itu, menekan ke dalam tubuhnya dan membentuknya kembali. Saat pemuda itu sedang bermeditasi, sebuah kilauan aneh namun redup muncul sesaat pada cincin hitam polos yang ia kenakan di jarinya. Pemuda itu perlahan menghela nafas dan membuka matanya, berkedip. Cahaya putih pucat melintas di pupil hitamnya, itu adalah Douqi yang baru saja diserap tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Butuh usaha keras untuk mendapatkan Douqi itu, tapi, sial, dia menghilang lagi. Tidak, tolong tidak. Pemuda itu berusaha mati-matian untuk menjaga agar Douqi yang menghilang tidak lolos tetapi tidak berhasil. Saat potongan terakhir Douqi meninggalkan tubuhnya, wajah pemuda itu berubah dari tenang menjadi marah dan putus asa dan suaranya meninggi karena marah. Dia mengepalkan tangannya dan dengan cepat mengepalkan dan melepaskannya. Akhirnya, wajahnya berubah dari kemarahan yang ekstrim menjadi seringai yang dipaksakan. Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dengan lelah, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan meregangkan kakinya yang mati rasa. Dengan hanya Douqi dari tahap 3, hal-hal kasar seperti itu selalu ada. Setelah melakukan beberapa latihan di kamarnya yang sederhana, sebuah suara tua dan keriput terdengar di luar pintunya. Tuan muda, pemimpin klan telah meminta kehadiran Anda di aula. Pemuda itu adalah putra ketiga dari kepala klan, Xiao Yan. Di atasnya ada dua bersaudara, tetapi mereka telah meninggalkan klan untuk mencari petualangan. Hanya pada akhir setiap tahun mereka akan kembali dan bertemu keluarga mereka. Namun secara keseluruhan, kedua bersaudara itu sangat baik kepada adik laki-laki mereka, Xiao Yan, bahkan ketika dia jatuh dari jenius menjadi sampah. Yang akan datang, Xiao Yan mengganti pakaiannya dan keluar. Di luar kamarnya ada seorang penatua berjubah hijau. Ayo pergi. Melihat wajah segar pemuda itu, yang lebih tua menganggukkan kepalanya. Tetapi ketika dia berbalik, matanya menunjukkan kilasan penyesalan. Jika tuan muda memiliki bakat sebelumnya, dia mungkin akan menjadi Douze yang hebat, sia-sia. Penatua dan pemuda menyeberang melalui halaman belakang dan akhirnya tiba dengan sungguh-sungguh di aula penyambutan. Setelah mengetuk dengan sopan, keduanya masuk dengan lembut. Aula itu cukup besar, tetapi sudah ada banyak orang di dalamnya. Di kepala aula adalah Xiao Zhan dan tiga tetua tanpa emosi. Mereka adalah tetua klan dan memiliki kepentingan yang sama dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah empat tetua lainnya dari klan. Para tetua ini tidak memiliki kekuatan sebanyak para tetua klan, tetapi bagaimanapun, mereka memiliki sedikit suara dan tidak penurut. Selain para penatua ini, ada pemuda-pemuda yang telah menunjukkan janji dan bakat. Di sisi lain ada tiga orang asing, sepertinya mereka adalah orang-orang yang diramalkan Xiao Zhan tadi malam. Mata pemuda itu dengan cepat menyapu orang-orang asing itu. Dari ketiganya, ada seorang tetua yang mengenakan pakaian putih bulan. Meskipun sesepuh itu semua tersenyum, mata mungilnya penuh energi, dengan gelisah memindai ruangan. Pandangan Xiao Yan merosot lebih rendah, berhenti di dada sesepuh. Di dadanya ada bulan perak dan di samping bulan ada 7 bintang berkilau. 7 bintang Da Douci. Orang ini bintang 7 Dalton Douci. Menakjubkan. Xiao Yao hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak megap-megap pada yang lebih tua. Penatua lebih kuat dari ayahnya sendiri, pada kenyataannya, dia adalah 2 bintang yang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Da Douci setidaknya memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan seperti itu, sebagian besar tempat mungkin akan terburu-buru untuk perekrutan. Untuk dapat melihat orang yang begitu kuat, tidak mengherankan jika Xiao Yan terkejut. Di samping yang lebih tua ada pasangan muda. Mereka juga mengenakan jubah putih bulan. Laki-laki itu berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan, ditambah dengan perawakan yang kuat. Dia pasti tipe ideal untuk gadis manapun. Tentu saja, yang paling penting adalah, di dadanya ada 5 bintang emas. Ini mewakili kekuatan pemuda itu, bintang 5 Douze. Untuk bisa menjadi bintang 5 Douze pada usia 20 tahun pasti menunjukkan bakat luar biasa dari pemuda tersebut.
Dengan wajah tampan dan kekuatan yang lumayan, pemuda ini tidak hanya menjadi sasaran tatapan para gadis muda di klan, bahkan Xiao Mei sesekali meliriknya. Tapi, penampilan yang diberikan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pemuda itu. Seluruh fokusnya terkonsentrasi pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan yang membuat Xiao Yan tersentak. Kecantikannya bahkan menyaingi Xiao Mei. Tidak, dia lebih cantik dari Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Sun Er yang bisa menyaingi dia. Tidak heran jika orang-orang dari klan Xiao mengejar gadis-gadis di luar klan. Di telinga rumit gadis muda itu ada anting-anting giok hijau. Saat dia bergerak, potongan-potongan batu giok berdenting bersama, berkicau melodi yang indah dan menambahkan sedikit royalti kepada gadis itu. Selain itu, di dada gadis itu yang sedang berkembang ada 3 bintang emas. A3 Star Doze, gadis ini, jika dia tidak menggunakan metode khusus, dia pasti jenius yang luar biasa. Hati Xiao Yao jatuh, dia memiliki bakat yang menyaingi bakatnya yang dulu. Tapi Xiao Yao mengalihkan pandangannya dari kecantikan yang dingin itu. Tidak peduli apa, di balik penampilan Xiao Yao yang belum dewasa adalah jiwa yang dewasa. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menahan diri untuk tidak bertingkah seperti orang jorok yang meneteskan air liur. Tindakan Xiao Yan menyebabkan sedikit ketegangan dalam diri gadis itu. Meskipun dia bukan tipe yang memiliki seluruh alam semesta yang berputar di sekelilingnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan acak Xiao Yan padanya adalah yang pertama baginya. Ayah, 3 penatua. Berjalan cepat, Xiao Yan dengan sopan menyapa Xiao Zhan dan ketiga tetua. Haha, Yan Er, kamu datang. Sini, duduk. Melihat kedatangan Xiao Yan, Xiao Zhan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan agar Xiao Yan duduk. Dengan sedikit senyum, Xiao Yan mengabaikan tatapan malas dan hampir penuh kebencian dari 3 tetua klan dan mencari tempat duduknya. Tapi, dia terkejut dengan hasilnya, dia tidak punya tempat duduk. Hah, posisiku di klan semakin tenggelam. Itu lebih baik sebelumnya, tapi sekarang, mereka bahkan mempermalukanku di depan para tamu. Kakek tua ini, Xiao Yao menertawakan dirinya sendiri dalam diam. Dalam pikirannya, dia menggelengkan kepalanya seolah itu bisa memblokir emosi yang menggenang di dalam dirinya. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak, anggota klan muda itu mengeluarkan tawa mengejek yang lembut, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiao Yan dibodohi. Akhirnya, Xiao Zhan menyadari kesulitan Xiao Yan. Ekspresi kemarahan melintas di wajahnya sebelum digantikan dengan alis yang ditekuk. Penatua kedua, kamu. Oh, benar-benar minta maaf. Saya tidak percaya bahwa saya lupa tentang Tuan Muda. Hehe, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan kursi. Tetua berjubah kuning itu tersenyum pada Xiao Zhan yang menatap. Dia menepuk dahinya sebagai tindakan mengkritik diri sendiri tetapi tatapan meremehkan di matanya tidak memudar. Saudara Xiao Yan, duduk di sini. Suara jernih seorang gadis terdengar di seberang aula. 3 tetua menegang, tatapan mereka beralih ke Sun Er di sudut. Mulut mereka berkedut tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Di sudut, Xiao Sun Er menutup buku tebal di pangkuannya, dan berkedip pada Xiao Yan. Melihat wajah tersenyum Xiao Sun Er, Xiao Yan membeku sesaat. Dengan cepat, dia pulih dan setelah menyentuh hidungnya, dia berjalan menuju Sun Er di bawah tatapan iri dari anggota klan di sekitarnya dan setelah beberapa detik terlama, dia menjatuhkan diri di sebelah Sun Er. Xiao Yan berbisik, terima kasih, Anda telah menyelamatkan saya lagi. Xiao Sun Er tersenyum ringan, 2 lesung pipit kecil muncul di wajahnya. Jari-jarinya yang ramping membuka buku di depannya. Meskipun dia masih sangat muda, ada aura intelektualitas di sekelilingnya. Setelah memindai halaman, Sun Er tiba-tiba mengeluh, kakak Xiao Yan, kamu belum duduk di sampingku, sendirian, selama 3 tahun sekarang, kan? Kau jenius di klan, bukankah sederhana untukmu jika kau menginginkan teman? Melihat wajah Sun Er yang kesal, Xiao Yan tertawa datar. Tapi masalahnya, seseorang menyelinap ke kamarku setiap malam ketika aku berusia 4 hingga 6. Dan kemudian seseorang itu menggunakan teknik kikuk dan dou ziki yang lemah untuk memperkuat tulang dan meridianku. Setiap kali, orang yang sama akan berkeringat deras sebelum pergi. Saudara Xiao Yan, apakah Anda tahu siapa dia? Sun Er berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Bagaimana aku bisa tahu?
Saya masih sangat muda saat itu, bahkan saya hampir tidak bisa berjalan, bagaimana saya tahu. Jantung Xiao Yan mulai berdetak kencang. Memaksa membuka senyum, Xiao Yan bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. Hehe, melihat reaksi Xiao Yan, sedikit senyum muncul di wajah Xiao Sun Er. Pandangannya beralih kembali ke buku di pangkuannya dan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata, meskipun aku tahu itu, orang itu melakukannya dengan niat baik, aku perempuan kan. Bagaimana saya bisa membiarkan seseorang dengan ceroboh menyentuh saya? Jika aku mengetahui siapa yang melakukannya, Mulut Xiao Yan mulai berkedut keras, menjaga pandangannya tetap lurus, dia menutup mulutnya rapat-rapat. Bab 4 Fraksi Awan Berkabut. Di aula utama, Xiao Zhan dan 3 tetua klan berbicara dengan penuh semangat dengan tetua yang aneh. Tamu itu sepertinya memiliki sesuatu yang membebani pikirannya, namun setiap kali dia seolah-olah akan memulai pembicaraan, dia akan menelan kembali kata-kata itu dan mengubah topik pembicaraan. Setiap kali dia melakukan ini, gadis lembut di sebelahnya akan memberikan tatapan lembut namun tegas kepada tetua itu. Setelah mendengarkan percakapan mereka sebentar, Xiao Yan bosan dengan percakapan mereka dan kepalanya perlahan terkulai. Saudara Xiao Yan, apakah kamu tahu siapa mereka? Tepat ketika Xiao Yan hendak tertidur karena bosan, Sun Er yang berada di sampingnya membuka buku kunonya dan bertanya pada Xiao Yan. Apakah kamu tahu? Xiao Yan dengan penasaran menatap Sun Er. Apakah kamu melihat simbol pedang perak dengan awan di ujung jubah mereka? Sun Er berkata sambil tersenyum ringan. Oh, Xiao Yan melihat ke arah borgol ketiganya dan memang, di sana dia dengan jelas melihat simbol pedang bersulam berkilau di awan. Mereka dari fraksi Mystic Cloud. Xiao Yan bertanya dengan bingung. Meskipun Xiao Yan tidak pernah pergi ke dunia nyata, dia telah membaca dari buku tentang faksi ini. Klan Xiao Yan tinggal di kota bernama Wutan City yang merupakan bagian dari Kekaisaran Jiama. Meskipun kota ini terdaftar sebagai salah satu kota besar di Kekaisaran Jiama, kota itu masih dikerdilkan oleh ukuran kekaisaran, meskipun memiliki pegunungan monster ajaib di belakangnya. Di dalam kota itu sendiri, klan Xiao Yan adalah yang terbesar. Selain klan Xiao, ada 2 klan lain yang bersaing dengan klan Xiao. Tetapi bahkan setelah 24 tahun pertumpahan darah dan perselisihan, mereka tidak dapat menyalip klan Xiao. Jika klan Xiao adalah kekuatan terkuat di kota Wutan, maka fraksi Mystic Cloud akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh Kekaisaran Jiama. Perbedaan antara klan Xiao dan fraksi awan berkabut sangat besar, sampai-sampai ayah Xiao Yan, Xiao Zhan, yang biasanya memasang wajah tegas dan kasar, sangat menghormati para tamu ini. Kenapa mereka di sini? Xiao Yan berbisik. Jari-jari ramping Sun Er berhenti, mungkin itu terkait denganmu, saudara Xiao Yan. Tapi aku tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Mendengar jawaban Sun Er, Xiao Yan berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan balas berbisik. Apakah kamu tahu nama gadis di atas sana? Sun Er melirik gadis itu. Tidak, kan? Xian Yan mengerutkan alisnya saat dia memeriksa wajah gadis yang ditunjukkan Sun Er. Dia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Dia Nalan Yanran. Ekspresi penasaran muncul di wajah Sun Er. Xiao Yan menegang, Nalan Yanran. Cucu dari Nalan Jie, Komandan Hati Singa Kekaisaran Jiama. Dia tunangan saya yang ditetapkan di antara keluarga kami, sebelum saya lahir. Hehe, kakek dan Nalan Jie seperti saudara-saudara dan pada saat itu, kamu dan Nalan Yanran lahir pada waktu yang sama, jadi keduanya memutuskan bahwa kalian akan menikah. Tapi, sayangnya, 3 tahun setelah kamu lahir, kakek meninggal dalam perkelahian dengan musuh klan dan seiring berjalannya waktu, hubungan Xiao klan dengan keluarga Nalan menjadi lebih lemah. Sun Er berhenti dan menatap Xiao Yan yang asyik dengan Sun Er, cerita, Nalan Jie tidak hanya arogan, dia juga sangat menekankan janji. Pernikahan itu diputuskan olehnya jadi meskipun namamu sangat buruk beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah berpikir untuk membatalkan pernikahan itu. Kakek itu benar-benar keras kepala, Xiao Yan tersenyum. Nalan Jie memiliki keputusan akhir dalam semua hal dalam keluarga jadi meskipun dia benar-benar sangat menyayangi cucunya, tidak ada seorang pun di keluarga yang berani menentang pernikahan itu. Mata indah Sun Er melirik Xiao Yan dengan ringan sebelum melanjutkan, tapi 5 tahun yang lalu, Nalan Yanran menjadi siswa di bawah pemimpin faksi Mystic Cloud. Dalam 5 tahun ini, Nalan Yanran menunjukkan bakat luar biasa. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah jalan hidup mereka,
mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah hal-hal yang tidak mereka sukai dan sayangnya, dia benar-benar membenci pernikahan yang dijanjikan dengan saudara laki-laki Xiao Yan. Maksudmu, bahwa dia datang untuk membatalkan pernikahan? Wajah Xiao Yan menjadi gelap. Pada saat ini, dia sangat marah, bukan karena Nalan Yanran tidak menginginkannya sebagai suaminya, tetapi karena Nalan Yanran mencoba untuk membatalkan pernikahan dengan seluruh klan yang hadir. Jika itu terjadi maka ayahnya akan kehilangan banyak martabat dan rasa hormatnya di dalam klan. Xiao Yan perlahan menarik napas, udara dingin menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Di dalam lengan bajunya, Xiao Yan mengepalkan tinjunya, berpikir, jika aku adalah seorang Dousi, siapa yang berani menginjak-injak harga diriku? Memang benar, jika Xiao Yan adalah seorang Dousi, maka, bahkan jika Nalan Yanran mendapat dukungan dari fraksi Mystic Cloud, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Dousi yang berusia 15 tahun, hanya ada beberapa yang memiliki prestasi setinggi itu dalam seluruh sejarah Doki Daratan. Dan beberapa orang yang berada di level itu ketika mereka masih muda sekarang adalah beberapa orang paling berpengaruh di seluruh dunia Doki. Sebuah tangan kecil yang rapuh dengan cerdik menghindari lengan Xiao Yan dan memegang tangan Xiao Yan. Sun Er dengan lembut berkata, "Saudara Xiao Yan, jika dia benar-benar membatalkan pernikahan, maka itu adalah kerugiannya sendiri. Saya percaya bahwa dalam beberapa tahun, dia akan menyesali keputusannya hari ini." Menyesali? Xiao Yan mencibir. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak memiliki kemewahan seperti itu. Xiao Yan berhenti sebelum mengubah nada suaranya. Tunggu, Sun Er. Bagaimana Anda begitu akrab dengan mereka? Hal-hal yang baru saja Anda katakan, ayah saya mungkin bahkan tidak tahu beberapa di antaranya. Bagaimana kamu tahu semua ini? Sun Er menegang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat penghindaran Sun Er pada subjek, Xiao Yan hanya bisa tersenyum tak berdaya. Meskipun Sun Er juga bagian dari keluarga Xiao, dia dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah. Selain itu, Xiao Yan belum pernah melihat orang tua Sun Er dan setiap kali dia bertanya kepada ayahnya tentang mereka, Xiao Zhan akan menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Segera, orang tua Sun Er menjadi topik yang tabu, sesuatu yang tampaknya mereka takuti untuk dibicarakan. Bagi Xiao Yan, identitas Sun Er selalu terselubung misteri. Tidak peduli seberapa keras atau seberapa pintar dia mencoba, Sun Er akan selalu diam. Terserahlah. Jika kamu tidak ingin mengatakannya maka jangan. Sambil menggelengkan kepalanya, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap lagi. Tetua tamu, di bawah sinyal berulang dari Nalan Yanran, akhirnya berdiri. Menggunakan fraksi Mystic Cloud untuk menekan ayah. Nalan Yanran ini tentu saja menggunakan beberapa taktik tak tahu malu, kemarahan mulai tumbuh di dalam hati Xiao Yan. Bab 5 Bubuk Pengumpul Qi. Penatua berjubah putih berdeham dan berdiri. Menyatukan kedua tangannya, dia tersenyum, pemimpin klan Xiao Zhan. Alasan kami datang ke sini hari ini adalah karena kami ingin bantuan Anda untuk sesuatu. Petik 2. Tentu saja, Geye, jika kamu memiliki masalah, beritahu aku. Jika saya dapat membantu Anda menyelesaikannya, maka saya pasti tidak akan berani mengatakan tidak. Kepada tetua yang berkunjung, Xiao Zhan tidak menolak tetapi karena dia tidak tahu apa permintaannya, dia juga tidak membuat janji. Pemimpin Xiao, apakah kamu mengenalnya? Geye tersenyum ringan dan menunjuk gadis di sebelahnya. Maafkan aku, gadis ini, Xiao Zhan melihat ke arah gadis itu dan dengan canggung menggelengkan kepalanya. Ketika Nalan Yanran menjadi murid Yun Jun, dia baru berusia 8. Setelah belajar di fraksi awan berkabut selama 5 tahun, dia telah banyak berubah. Sebelumnya dia hanya seorang anak kecil tetapi sekarang dia adalah remaja yang sedang mekar. Namanya Nalan Yanran. Paman Xiao, sudah lama aku tidak datang untuk memberi hormat. Ini salahku karena kamu tidak mengenaliku. Nalan Yanran berkata dengan manis. Yanran, ku dengar kau telah menjadi murid di bawah Yun Jun. Saat itu, kupikir itu hanya rumor yang tidak berdasar, tapi sekarang aku menyadari bahwa itu benar. Bakat luar biasa apa yang harus kamu miliki, Xiao Zhan memuji. Itu hanya keberuntungan. Tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan ringan menarik jubah Geye dengan tangannya di bawah meja. Pemimpin Xiao, permintaan yang saya miliki berhubungan dengan Yanran. Selain itu,
Ini ditugaskan oleh pemimpin faksi kami. Geye tetap tersenyum tetapi ketika dia menyebutkan pemimpin faksi, dia tanpa sadar mengurangi senyumnya dan wajahnya menjadi serius. Seperti Geye, Xiao Zhan berhenti tersenyum. Pemimpin faksi dari fraksi awan berkabut adalah salah satu orang terpenting di seluruh kekaisaran Jiama. Xiao Zhan, yang merupakan pemimpin klan kecil, tidak akan berani memprovokasi dia. Tetapi dengan kekuatannya, apa yang dia butuhkan untuk dibantu oleh klan Xiao? Geye memang mengatakan bahwa itu terkait dengan Yanran, kan? Sebuah pikiran mengembara melintas di benak Xiao Zhan menyebabkan ujung mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kokoh mulai gemetar, untungnya tangannya tertutup oleh lengan panjangnya. Berhati-hati untuk menekan pikiran itu, Xiao Zhan dengan gemetar bertanya, Tuan Geye, tolong beritahu saya apa permintaan faksi itu. Geye ragu-ragu tetapi dia berpikir tentang betapa pemimpin faksi itu memuja Yanran dan dengan demikian, dia mengatupkan giginya, pemimpin Xiao, kamu tahu betapa ketatnya aturan di faksi. Selain itu, pemimpin fraksi memandang Yanran sangat tinggi, bahkan pemimpin fraksi mengharapkan Yanran menjadi pemimpin fraksi berikutnya. Namun, karena aturan khusus, pemimpin faksi masa depan tidak dapat memiliki hubungan dengan pria lain sebelum mereka menjadi pemimpin faksi resmi. Mengambil napas, Geye melanjutkan, ketika pemimpin faksi kami bertanya kepada Yanran tentang hal itu, dia menyadari bahwa Yanran dan klan Xiao memiliki lamaran pernikahan, oleh karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Cangkir giok di tangan Xiao Zhan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Di aula utama, semua orang diam. Tiga tetua klan terkejut dengan kata-kata Geye tapi segera setelah itu, para tetua melirik Xiao Zhan dengan gembira dan ejekan polos. Hehe, bagaimana kamu akan menanggapi ini? Tiga tetua berpikir dengan sinis. Beberapa anak yang lebih muda tidak tahu tentang pernikahan yang ditetapkan antara Xiao Yan dan Nalan Yanran, tetapi setelah bertanya kepada orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka menjadi cerah. Pandangan mereka ke arah Xiao Yan penuh dengan ejekan dan ketidaksukaan. Melihat wajah gelap Xiao Zhan, Nalan Yanran menundukkan kepalanya dan meremas jari-jarinya. Pemimpin Xiao, aku tahu bahwa permintaan ini sedikit berlebihan, tetapi karena pemimpin faksi memintanya, tolong batalkan pernikahan. Tanpa daya menghela nafas, Geye dengan ringan berbisik kepada Xiao Zhan. Tangan Xiao Zhan mengepal, doki hijau samar perlahan merayap di sekujur tubuhnya dan akhirnya, itu membentuk kepala singa ilusi di depan wajah Xiao Zhan. Metode ki rahasia klan Xiao, kemarahan singa marah. Tingkat, Suan Tengah. Melihat reaksi Xiao Zhan, wajah Geye menjadi serius. Dia pindah untuk menempatkan Yanran di belakangnya dan di dalam cakar elangnya seperti tangan, doki hijau berkumpul. Doki melepaskan pedang ilusi kecil tapi tajam. Metode ki fraksi Mystic Cloud, pedang kayu hijau. Tingkat, Suan rendah. Dengan dilepaskannya doki, anak-anak muda yang lebih lemah di dalam aula utama menjadi pucat dan merasa dada mereka menegang. Ketika napas Xiao Zhan menjadi lebih kuat, ketiga tetua berteriak. Suara mereka seperti kilat yang menyapu aula. Xiao Zhan, berhenti. Jangan lupa, kamu adalah pemimpin klan Xiao Klan. Xiao Zhan menegang dan doki di tubuhnya menghilang perlahan. Xiao Zhan jatuh kembali ke kursinya dan tanpa emosi melihat kepala Yanran yang menunduk. Akhirnya, dia berkata dengan nada serak, Nalan, kamu punya nyali. Dengan putri seperti itu, aku benar-benar iri pada Nalan Su. Nalan Yanran berkedut, Paman Xiao. Tidak, panggil aku pemimpin klan Xiao mulai sekarang. Saya tidak pantas disebut Paman, Anda adalah pemimpin faksi masa depan dari fraksi awan berkabut. Di masa depan, Anda mungkin akan menjadi salah satu orang terpenting di daratan Doki. Xiao Yanku hanya memiliki bakat sederhana. Dia tidak pantas untukmu. Terima kasih pemimpin klan Xiao. Mendengar kata-kata Xiao Zhan, wajah Geye menjadi cerah. Meminta maaf, dia berkata, pemimpin klan Xiao, pemimpin faksi memahami bahwa permintaan hari ini sangat tidak sopan. Karena itu, dia memintaku untuk membawa sesuatu, terimalah sebagai permintaan maaf dari pemimpin faksi kita. Geye menyentuh sebuah cincin di tangannya dan tiba-tiba sebuah kotak batu giok berwarna hijau tua muncul di tangannya. Dengan hati-hati membuka kotak itu, sebuah wewangian menyapu seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya merasa santai. Keingintahuan ketiga tetua menguasai mereka dan mereka menjulurkan kepala untuk melihat isi kotak bubuk pengumpul ki.